Untuk kemudian membahas tanaman kratom ini, kita sudah bergabung bersama dengan Komjen Pol Martinus Hukum, Kepala BNN. Selamat siang, Pak Martinus. Selamat siang pemirsa TV One. Pak Martinus, kita ingin tahu Pak, kalau dari BRIN kan memang diketahui ada kadar narkotikanya walaupun dengan jumlah tertentu. Nah, tapi regulasinya sendiri belum ada. Nah, kalau dari BNN sendiri menyikapinya seperti apa Pak? Ya, sikap kami sebagai Badan Narkotika Nasional, kami tetap menunggu hasil daripada penelitian lebih lanjut. Karena beberapa penelitian yang sudah dipublish, kita melihat bahwa pada kadar-kadar tertentu, kratom ini masih memberikan efek opiat kepada penggunanya. Begitu juga dari pengalaman kita di lapangan, BNN pernah melakukan rehabilitasi terhadap 133 pengguna kratom dengan memiliki gejala-gejala klinis yang sama seperti orang ketergantungan. Jadi menurut BNN sendiri bahwa petunjuk dari Bapak Presiden untuk melakukan penelitian lebih lanjut itu merupakan langkah yang sangat baik sekali, karena menurut kami kita tidak perlu terburu-buru untuk mengatakan bahwa kratom ini berbahaya atau juga kratom ini berguna bagi kesehatan masyarakat atau kesehatan manusia atau keselamatan orang yang menggunakannya. Jadi menurut saya penelitian adalah suatu langkah yang sangat benar. Kita tunggu hasil penelitiannya, kira-kira seperti itu. Oke. Pak Martinus, ini kan tadi Anda katakan bahwa ada 134 warga begitu yang kemudian direhabilitasi. Gejala dan juga efek yang ditunjukkan ini apa Pak? Sehingga BNN ini melihat bahwa mungkin saja ada kadar narkotika yang jika digunakan berlebihan ini akan berbahaya begitu. Ya, kita sudah mewawancara beberapa orang yang direhabilitasi. Tadi saya sudah jelaskan bahwa mereka punya gejala klinik, yaitu gejala opioid seperti sakit kepala, muntah-muntah. Terus kalau mereka tidak menggunakan, mereka akan merasa tenang. Tapi setelah mereka putus dari penggunaan kratom itu, mereka juga akan mengalami kembali rasa ketidaknyamanan itu, seperti perasaan orang yang sedang opioid gitu. Seperti itu kira-kira. Oke, Pak Martinus, kami juga ingin tahu, mungkin bisa dikoreksi kalau salah informasinya, tapi katanya kratom ini bisa menjadi obat juga Pak, karena katanya ada efek analgesik, artinya pereda rasa nyeri begitu? Betul, dalam beberapa orang penggunanya ya, seperti mereka meminumnya dengan teh, dengan jalan diseduh sebagai teh, bisa memberikan efek tenang. Tapi kalau kita meneliti lebih lanjut, hasil penelitian BNN sendiri, kemudian hasil penelitian dari salah satu orang Jepang namanya Takayama, dia melakukan penelitian tahun 2004. Pada kadar 5-15% itu akan memberikan efek opioid. Nah itu seperti orang menggunakan morfin lah, kira-kira seperti itu. Artinya begini, kalau kita bicara tentang kesehatan, ya kita tidak bisa melakukan tidak meraba-raba dengan membuat satu kesimpulan yang saintifik. Kita kembalikan kepada langkah-langkah saintifik yang seperti Pak Presiden udah arahkan kepada kita semua tadi.
Oke, walaupun memang masih menunggu hasil uji, Pak Martinus, pasti tentu BNN dan juga pihak stakeholder terkait memiliki standarisasi untuk bisa menentukan bahwa tanaman dari kratom ini masuk kategori narkotika atau enggak. Tapi untuk hasil riset terakhir yang dilakukan BNN, standarisasinya ini melihatnya seperti apa? Tadi kan disebut sama seperti morfin begitu efek sampingnya. Ada standarisasi tertentu nggak sih, Pak? Kami pada prinsipnya kan di BNN itu adalah bagian dari Komite Perubahan Penggolongan Narkotika Nasional. Kebetulan kepala lab kami itu adalah wakil daripada komite tersebut, komite nasional. Jadi penelitian ini tidak merupakan otoritas tunggal BNN, tapi kita harus mendengar dari otoritas para pelaksana research. Dan menurut saya dikotomi seperti ini kita jangan terjerumus dalam dikotomi ini akibat dari tarik menarik, tapi menurut saya kita serahkan kepada lembaga-lembaga yang netral untuk melakukan penelitian. Jadi kalau kita melakukan penelitian dengan standar yang netral, kita akan menemukan suatu hasil yang lebih netral, sehingga yang terbaik buat masyarakat kita, yang terbaik buat negara kita, yang terbaik buat ekonomi kita, kira-kira seperti itu. Karena begini Pak, kenapa saya menanyakan soal standarisasi untuk pengukuran apakah ini masuk narkotika atau tidak? Karena kita kan mungkin bisa melihat dari keputusan yang sudah diambil dari negara-negara lain seperti negara Malaysia, Thailand dan lain sebagainya. Walaupun memang ini berbeda-beda begitu tiap negara. Tapi mungkin adakah acuan yang menjadi tolak ukur penilaian standarisasi dari BNN sendiri? Ini kita tidak bicara soal yang lain ya Pak. Untuk BNN sendiri seperti apa? Ya, standarisasi begini, BNN akan merujuk kepada UNODC sebagai lembaga yang mengurusi narkotika internasional dan juga kepada WHO. Jadi hari ini, tahun 2013, UNODC telah menetapkan kratom itu sebagai NPS, New Psychoactive Substances. Yang kedua, tahun 2024 sendiri kami mendapat surat dari UNODC bahwa kratom ini dibawa under surveillance. Under surveillance itu berarti masih melakukan penelitian. Dan selama melakukan penelitian tersebut, menurut aturan dari UNODC ini, kita tidak boleh menggunakan kratom ini untuk sesuatu suplemen atau obat atau lain-lain, karena kita menunggu hasil riset selanjutnya. Nah, begitu juga dengan WHO, sama. Jadi rujukan kita adalah WHO dan UNODC. Kalau kita lihat negara-negara dunia pun lebih banyak negara-negara yang melegalkan kratom ini. Nah, kira-kira seperti itu. Pak Martinus, kalau gitu sejauh ini kan regulasinya belum ada, belum tersusun begitu ya. Nah, legalitasnya seperti apa? Ya, kalau menurut saya begini, kalau kita mau melakukan, karena gini, narkoba atau narkotik ini kan harus diatur dengan undang-undang atau dengan aturan yang sangat ketat. Maka ada istilah penyalahgunaan dan peredaran gelap. Nah, istilah ini kan istilah hukum. Maka setiap barang yang bersifat opioid itu harus diatur secara ketat sekali. Tidak bisa kita melepaskan, melegalkan begitu saja, tapi aturan yang ketat terhadap itu sehingga betul-betul kita bisa mengontrol. Tapi sampai hari ini kan belum ada aturan itu. Namun bagi saya sebagai seorang penggiat hukum atau penegak hukum, bagi saya yang terpenting adalah saya menyarankan kepada masyarakat bahwa sebelum aturan ada, sebelum riset akhir hasilnya seperti apa, kita mencoba untuk mencari informasi
di ruang-ruang cyber yang sudah ada publikasi tentang bahaya dan manfaat dari kratom itu. Jadi sambil menunggu hasil riset dan aturan yang ketat, kita lebih menempatkan sikap moral kita, apakah kita mendekat atau menjauhi. Kalau memang dari hasil penelitian yang kita lihat ini lebih berbahaya, ya kita mencoba untuk menjaga jarak dari itu. Dengan demikian kita menempatkan standar moral kita di mendahului hukum kita, kira-kira seperti itu. Sehingga masyarakat ini jangan terburu-buru, tapi marilah kita mencari informasi yang lebih lengkap. Oh, baik. Terima kasih Komjen Pol Martinus Hukum, Kepala BNN sudah berbagi informasi di Apa Kabar Indonesia Siang. Selamat siang Pak Martinus. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Kalau di segmen sebelumnya kita sudah berbincang kepada Kepala BNN untuk membahas mengenai tanaman dari kratom ini. Saat ini pemirsa, kami ajak Anda bergabung melalui sambungan virtual dengan Kepala Staf Kepresidenan, ada Pak Muldoko. Assalamualaikum, selamat siang Pak Muldoko. Ya, selamat siang. Oke, Pak Muldoko, ini pada rapat terbatas antara Presiden Joko Widodo bersama dengan Menteri, ini membahas mengenai legalisasi dari tanaman kratom. Ini kemudian hasil dari rapat bersama dengan Presiden ini seperti apa, Pak? Mungkin bisa dijabarkan terlebih dahulu. Ya, ada 3 hal yang dibicarakan dalam rapat terbatas itu, bukan hanya legalitas. Tapi yang pertama ada legalitas, yang kedua tata kelolanya, berikutnya adalah tata niaganya seperti apa. Gitu. Untuk legalitas teman-teman sekalian, perlu kita ingin memastikan sebenarnya seperti apa sih sebenarnya kratom pengaruhnya terhadap kesehatan. Maka kantor KSP telah memberi tugas kepada Kepala BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional, untuk melakukan riset atas kratom itu. Akhirnya pada tahun 2023 ya, hasilnya adalah seperti ini ya. Terhadap kandungan kimia daun kratom serta riset observasi klinis pada masyarakat pengguna kratom di Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, menunjukkan bahwa kandungan kratom memiliki senyawa aktif utama metraginin yang berpotensi menghasilkan efek psikoterapik. Selain itu juga analgesik. Berikutnya dalam observasi penggunaan kratom bagi masyarakat menunjukkan potensi yang kecil bahwa konsumsi kratom akan menyebabkan efek ketergantungan. Maksud saya begini, kita harus berangkat dari sisi ilmiahnya. Jangan kita hanya melarang kratom, tapi kita tidak tahu sesungguhnya kandungan kratom yang jumlahnya seperti apa akan membahayakan. Untuk itulah, karena ini baru kita lihat potensinya, maka saya meminta kembali kepada BRIN untuk melakukan riset ulang secara komprehensif melibatkan berbagai kelembagaan lain, sehingga kita ingin memastikan sebenarnya kratom pada jumlah tertentu yang seperti apa punya pengaruh negatif kepada masyarakat. Itu yang pertama. Berikutnya yang kedua, tentang tata kelola, perlu adanya sebuah standarisasi. Karena apa? Karena selama ini, karena tata kelolanya tidak teratur dengan baik dan tidak ada yang mengawasi, maka kualitas produk itu menjadi rendah. Sehingga apa yang terjadi? Pada saat teman-teman ada yang ekspor keluar, banyak yang dilakukan yang di-reject. Barang itu tidak diterima. Karena mengandung bakteri E. coli dan juga ada logam berat. Ini yang tidak boleh terjadi. Maka kita harus mengaturnya dengan baik. Berikutnya yang ketiga adalah tata niaga. Berikutnya yang perlu diatur adalah Kementerian Perdagangan harus mengatur tentang proses bisnisnya seperti apa. Berikutnya juga perlu adanya eksportir terbatas, sehingga mudah dikontrol, tidak nanti disalahgunakan. Itu. Berikutnya arahan dari Pak Presiden, kita harus mengangkat manfaatnya semaksimal mungkin.
manfaat kratom itu sesungguhnya seperti apa sih? Dan ini yang harus diangkat sehingga nanti justru kratom itu banyak sesuatu yang berguna daripada mudaratnya. Itu kira-kira seperti itu. Oke, Pak Muldoko, Presiden Joko Widodo ingin memaksimalkan potensi dagang tanaman keraton Indonesia. Artinya ada rencana eksporkah ke depannya jika nanti sudah ada regulasinya, sudah ada aturannya dan legalitasnya sudah disetujui? Ya, memang kita lebih prioritas kepada ekspor ya, tapi ekspor yang terawasi dengan sebaik-baiknya. Itu pada tahun 2022 kami juga telah menerima delegasi dari Amerika Serikat, baik itu dari Senat maupun dari American Kratom Association, juga dari John Hopkins Hospital. Kita banyak diskusi tentang kratom ini, karena yang pertama ada kekhawatiran dari mereka kalau ekspor kratom ini di stop. Karena apa? Karena kratom ini menjadi katalis ya, menjadi mediator, mediasi untuk menurunkan derajat ketergantungan dari morfin. Tidak bisa langsung, maka melalui kratom ini bisa menurunkan derajat ketergantungan itu. Berikutnya yang kedua juga dari pihak American Kratom Association itu juga perlu adanya itu tata kelola yang baik sehingga jangan sampai ada lagi yang teman-teman yang ekspor ke Amerika itu dikembalikan. Ini sangat baik mereka memberikan masukan-masukan kepada kita. Jadi tujuan ekspor yang menjadi prioritas sesungguhnya. Oke, sambil menunggu nanti hasil riset begitu sampai dengan legalitas dari tanaman kratom ini keluar, Pak Muldoko, mungkinkah pemerintah juga sudah membuat pemetaan begitu wilayah mana saja yang nanti akan diizinkan untuk menjadi komoditas dari tanaman kratom ini? Ya, sebenarnya kratom ini potensi budidayanya sangat besar ya. Ini tumbuh di berbagai daerah, ada di Sumatera, berikutnya ada di Kalimantan Barat, ada di Sulawesi, sebagian ada di Papua. Tapi yang lebih banyak bertumbuh itu di Kalimantan Barat ya, di Kapuas Hulu. Bisa saya ilustrasikan ya, ada 18.120 petani yang hidupnya tergantung ke kratom ini. Berikutnya ada 44,5 juta pohon kratom. Secara environment, secara lingkungan, pohon ini betul-betul menjadi buffer ya, buffer zone bagi kelestarian lingkungan ya, khususnya sumber-sumber air ya. Berikutnya ada 46,7 ribu hektar luasnya tanaman kratom ini. Dan karena melihat potensi yang besar, akhirnya banyak petani di sana yang budidaya yang bisa bukan sekedar bertumbuh secara liar, tapi mulai ada budidaya tentang penanaman kratom ini sendiri. Itu sebenarnya lebih di Kalimantan Barat, gitu. Oke. Pak Muldoko, pendapat pemerintah ini bagaimana? Ketika kratom ini memang ada juga masyarakat yang menggunakannya sebagai obat-obatan, namun ada juga yang berefek candu begitu, seperti morfin, dikatakan oleh tadi Kepala BNN. Anda melihatnya seperti apa? Apa kemudian nanti akan diregulasinya dibetulkan atau mungkin dibatasi atau seperti apa ini? Ketika kita juga tentunya akan ekspor ya, tadi seperti yang Pak Muldoko sampaikan. Iya, begini loh, di masyarakat Kalimantan Barat itu minum kratom itu hari-hari bagi mereka. Buktinya juga dampaknya nggak banyak berdampak. Dan ini sesuai dengan hasil observasi juga mengatakan bahwa bagi masyarakat menunjukkan potensi yang kecil bahwa konsumsi kratom akan menyebabkan efek ketergantungan. Ya nggak usah kratom lah, kita tembakau juga memberikan efek ketergantungan. Kopi juga kalau berlebihan juga nggak bagus. Jadi yang penting adalah bagaimana diatur dengan baik. Berikutnya kalau itu menjadi komoditas ekspor maka harus diawasi dengan baik dan terkontrol sehingga nanti tidak ada penyalahgunaan atas penggunaan kratom itu. Oke.
Tapi Pak, sejauh ini untuk kemudian menentukan bagaimana legalisasi dari tanaman kratom ini, pemerintah standarisasinya ini mengacu pada apa Pak? Apakah juga melihat negara-negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, ataupun negara-negara lain yang ini bisa dikatakan ada yang legal dan juga mengatakan bahwa tanaman kratom ini masuk ke kategori ilegal, Pak Muldoko? Ya, memang di dunia ini ada 30-an negara lah kurang lebih yang melarang, tapi juga ada lebih dari 20 negara yang mengizinkan. Itu. Jadi di Amerika sendiri juga begitu, ada negara bagian yang memang melarang, tapi banyak negara bagian yang mengizinkan atau bahkan masih bersifat abu-abu. Itu. Jadi ya kita akan mengikuti bagaimana perkembangan di dunia. Kalau memang itu nyata-nyata tidak merugikan bagi kita dan bagi penerima ya kenapa enggak? Karena kita melihatnya dari sisi kemanusiaan. Bagi orang-orang yang mempunyai ketergantungan kecanduan atas morfin, dengan kratom ini bisa menurunkan derajat ketergantungannya itu. Kalau itu menjadi tujuan, saya pikir juga salah satu upaya untuk membantu. Pak Muldoko, ketika budidaya kratom ini mulai dilirik, artinya ekonominya bernilai tinggi begitu ya. Pendapatan negara ini bisa sampai berapa, Pak? Ya, sebenarnya ekspor kita belum begitu besar ya, karena satu, ini masih masuk dalam gray area abu-abu yang belum ditata tata niaganya. Sehingga ya orang ekspor sekarang beralasan itu dari teh, hijau dan seterusnya. Nah, akhirnya karena nggak punya standarisasi yang bagus, di reject dari sana. Tapi kalau ini nanti ditata kelolanya dibenahi dengan baik, dengan pengawasan dan kontrol yang kuat, maka ini menjadi kualitas produk yang memiliki kualitas yang baik, sehingga nanti ya pasti akan meningkat dari waktu ke waktu, dan ini akan bisa memengaruhi 18.000 para petani yang ada di Kalimantan Barat. Oke, baik. Oke, kalau estimasi sedikit Pak, kira-kira pendapatannya meningkat berapa persen, Pak Muldoko? Ya, saya pikir bisa 100% ya kalau semuanya ditata dengan bagus ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Muldoko sudah berbagi informasi di Apa Kabar Indonesia Siang. Kita tunggu sama-sama regulasi hasil dari penelitian BNN dan juga BRIN dari pemerintah, juga regulasinya seperti apa nanti, apakah legalisasi di Indonesia akan dilegalkan atau ilegal malah. Terima kasih Pak Muldoko, selamat siang.